Bab 1871. Bicaralah tanpa membuatnya aneh. Bukankah begitu? Zhou Yuan mengangkat bahunya dengan ekspresi arogan. Kalau dia tidak meninggal, aku tidak akan punya kesempatan untuk naik tahta. Haha. Sejujurnya, aku cukup berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku mungkin harus menunggu 1 atau 2 tahun lagi. Aku sungguh harus berterima kasih padamu. Lin Yi berdiri dan berjalan menuju Zhou Yuan selangkah demi selangkah. Ekspresinya agak tidak wajar. Meskipun sosok mereka mirip, Lin Yi memberinya tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jantungnya tak kuasa menahan diri untuk berdetak lebih cepat, dan langkahnya seolah tak terkendali saat ia mundur tak terkendali. Apa yang kau lakukan? Suara Zhou Yuan bergetar. Kukatakan padamu, jika kau berani menyerangku, kau harus bertanggung jawab secara hukum. Mendera. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan menamparkan wajah Zhou Yuan. Dengan kondisi fisik Zhou Yuan, bagaimana dia bisa menahan kekuatan Lin Yi? Dia terpental dengan sebuah tamparan, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Dia tampak sangat menderita. Beraninya kau memukulku. Aku akan menuntutmu. Menatap Zhou Yuan, Lin Yi tidak berekspresi. Apakah kamu percaya bahwa 1-11 membunuhmu? Zhou Yuan menggigil ketika rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Namun, ia segera tenang. Ini adalah masyarakat yang taat hukum. Sekalipun ia punya 100 nyali, ia tak akan berani berbuat apapun terhadapnya. Hehe. Zhou Yuan tertawa dan berusaha bangkit dari tanah. Kalian hebat. Aku terkesan. Aku tahu aku tak mampu menyinggung kalian. Aku pergi, oke. Pokoknya, aku sudah mencapai tujuanku. Aku tak akan membuang waktu dengan kalian. Lin Yi tak berkata apa-apa. Ia menatap kontrak yang baru saja ditandatangani Zhou Zikeng dan mengambilnya. Apakah kontrak ini yang Anda andalkan? Lalu apa? Tanya Zhou Yuan tanpa rasa takut. Lin Yi mengambil korek api dari meja kopi dan menyalakan kontrak di udara. Zhou Yuan tercengang. Dia tidak menyangka Lin Yi akan melakukan hal seperti itu. Jika kontrak itu hancur, semua yang dilakukannya akan sia-sia. Berikan aku kontrak sialan itu. Zhou Yuan bergegas seperti orang gila, mencoba merebut kontrak dari tangan Lin Yi. Suara mendesing. Lin Yi tidak memberinya kesempatan dan menendangnya. Zhou Yuan ditendang ke tanah, tampak lebih menderita dari sebelumnya. Tak lama kemudian, tumpukan kontrak tebal itu terbakar menjadi abu. Ekspresi Zhou Yuan hancur. Kedua kontrak telah dibakar, dan dia tidak lagi memiliki bukti. Mustahil baginya untuk mengambil alih kendali perusahaan di masa mendatang. Semua kerja keras yang telah dilakukannya selama beberapa tahun terakhir telah sia-sia. Keringat dingin membasahi pakaian Zhou Yuan. Ia tahu ia tak punya tujuan. Terhuyung-huyung, Zhou Yuan merangkak ke sisi Zhou Zikeng dan memeluk pahanya. Paman, aku tahu aku salah. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Aku juga tersihir untuk melakukan hal seperti itu. Aku tak akan berani melakukannya lagi. Kelemahan Zhou Zikeng sebelumnya telah terhapus, dan matanya menampakkan tatapan tajam. Apakah menurutmu aku masih akan memberimu kesempatan? Tapi aku keponakanmu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Memangnya kenapa kalau kau keponakanku? Kau sudah melakukan hal yang sangat memalukan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Zhou Zikeng tidak memberi Zhou Yuan ruang untuk bermanuver. Jika dia tidak memiliki hati yang keras, dia tidak akan mampu membesarkan. Keluarga Zhou mencapai puncak ini selama bertahun-tahun. Zhou Yuan terduduk lemas di tanah. Pada titik ini, apapun yang dia katakan, itu sia-sia. Orang-orang, bawa dia keluar. Dua pengawal Zhou Zikeng masuk dari luar dan menyeret Zhou Yuan keluar. Ketua Tim Lin, ini semua berkatmu, jika kamu tidak datang tepat waktu. Keluarga Zhou pasti sudah tamat. Petik 2. Zhou Liang adalah bawahanku. Inilah yang harus kulakukan, kata Lin Yi. Seperti yang sudah kubilang, kalau ada hal yang tidak bisa ditangani keluarga Zhou di masa mendatang, kau bisa menghubungiku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu mengatasinya. Terima kasih, Ketua Tim Lin. Setelah menyelesaikan urusan mereka bertiga bersiap untuk pergi. Awalnya Zhou Zikeng ingin menjamu mereka bertiga untuk makan bersama, tetapi mereka menolaknya. Mereka masih ada urusan di Yanjing, jadi mereka tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Setelah bertukar basa-basi, mereka bertiga meninggalkan keluarga Zhou dan naik taksi ke bandara. Song Jinmin sudah pergi karena Lin Yi ingin berurusan dengan ular hitam. Ia masih perlu bersiap, jadi ia berpisah dengan Lin Yi terlebih dahulu. 2 jam kemudian, mereka bertiga mendarat di bandara Yanjing dan kembali ke pangkalan dengan mobil Brigade Pengawal Pusat.
Sekitar pukul 2 siang, ketika mereka bertiga tiba di kantor Liu Hong, mereka melihatnya sedang makan. Sudah jam 2, kenapa kamu baru makan sekarang? Aku punya banyak hal yang harus kulakukan akhir-akhir ini. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku dan ada rapat nanti. Ini makanan pertamaku hari ini, kata Liu Hong sambil makan. Apakah urusan di Chengdu sudah selesai? Keluarga Zhou pasti sedang senang. Hampir selesai, kata Lin Yi. Karena masalah di Chengdu sudah selesai, saya kembali untuk mengurus tim 1. Liu Hong mengatakan. Mereka telah mengajukan aplikasi pensiun, seperti yang mungkin sudah Anda dengar. Ya, aku sudah dengar. Apakah mereka semua sudah sampai? Mereka datang pagi ini dan sedang diselidiki. Mereka akan segera keluar. Apakah kamu sudah memberitahu mereka tentang situasiku sebelumnya? Aku tadinya mau, tapi kemudian kupikir akan lebih baik jika kau menjelaskannya sendiri, mengingat statusmu yang dibangkitkan. Baiklah kalau begitu, kata Lin Yi, agak pasrah. Setelah semuanya selesai, bawa mereka ke sini. Aku akan menjelaskan semuanya sekaligus untuk menghemat waktu. Liu Hong segera menghabiskan makanannya. Aku ada rapat. Kalian tetap di sini. Setelah Liu Hong pergi, kantor menjadi sunyi. Ning Che menyalakan sebatang rokok, kakinya yang jenjang bertumpu di atas meja kopi. Kamu bilang berurusan dengan orang-orang ular hitam. Kapan kamu berencana pergi? Beberapa hari ke depan, tapi aku tidak tahu kapan tepatnya, jawab Lin Yi. Kalian berdua tidak perlu membantu. Setelah semua kesulitan yang kalian lalui, kalian berdua seharusnya beristirahat. Aku tidak lelah. Selama tim 3 tidak ada misi, aku akan ikut denganmu, kata Ning Che. Mereka hampir membunuhmu, aku harus menyelesaikan masalah ini. Tenang saja. Lihat ketua tim Qiu, dia tidak berteriak-teriak ingin ikut denganku, kata Lin Yi sambil tertawa. Kita berbeda. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan seseorang yang cocok denganku, baik dari segi ukuran maupun waktu. Kalau kamu mati, aku bakal tersesat. Jadi, aku harus melunasi hutang ini. Lin Yi, bisakah kita mengobrol seperti biasa saja tanpa kamu membuatnya aneh? Bab 1872. Bersiaplah untuk bertindak. Bisakah kau serius sekali saja? Apa itu benar-benar alasan? Ucap Keju Yukio jengkel, merasa tak berdaya menghadapi Ning Che. Dia bahkan merasa agak tidak nyaman berada di sana. Tanpa dia di sini, mereka mungkin sudah mulai melakukannya. Aku hanya menunjukkan sifat asliku, tidak sepertimu yang selalu menahan diri, jawab Ning Che. Ngomong-ngomong, aku ikut denganmu. Aku juga sedang malas, jadi anggap saja ini misi untuk mengasah kemampuanku. Tok, tok, tok. Saat mereka sedang berbincang, terdengar ketukan di pintu kantor, dan Keju Yuluo berteriak sebagai tanggapan. Retakan. Kunci pintu tidak terkunci, dan Xiao Bing, Yu Xiying, dan yang lainnya masuk. Kakak Qiu, kakak Ning, Lin. Out. Sebelum Xiao Bing sempat menyapa mereka, dia tiba-tiba melihat Lin Yi duduk di sebelah Ning Che. Keduanya begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Yang lain di tim pun sama. Mereka terpaku di tanah, seolah-olah mereka telah membatu. Tanpa sadar mereka mundur ke pintu. Kaki mereka mati rasa. Kamu, siapa kamu? Yu Xiying mencengkeram ujung kemeja Zhang Chao di belakangnya. Jelas, dia juga gugup. Tenanglah, aku tidak mati, kata Lin Yi, penatua lulah yang mengatur agar aku memalsukan kematianku. Ketenaran adalah kematianmu. Mendengar suara Lin Yi yang familiar, semua orang kembali ke dunia nyata. Masih banyak hal yang harus kita lakukan secara rahasia, jadi kita sudah merencanakan ini. Semuanya, tenang dan mulai bicara. Xiao Bing membantu Sui Qiang berdiri dan menepuk-nepuk debu di pantatnya. Seperti yang lain, ia terus menatap Lin Yi. Seolah-olah dia ingin menggali sesuatu dari tubuhnya. Kakak Lin, bagus sekali kau tidak mati. Xiao Bing menjerit dan menerkam Lin Yi, memeluk lehernya dan menangis. Kegembiraan yang tak terlukiskan membuat mereka terdiam. Mereka tak tahu harus menggunakan kata apa untuk mengungkapkan perasaan mereka. Mereka semua hanya bisa tersenyum bodoh. Mulut mereka hampir terbelah hingga ke telinga. Baiklah, baiklah. Tenang saja. Ini bukan masalah besar. Lin Yi tersenyum dan menghiburnya. Ia merasa hidupnya bermakna karena bisa memimpin sekelompok bawahan seperti ini. Jika bukan karenamu, tim pasti sudah bubar. Xiao Bing menyeka air matanya dan berkata, tidak ada gunanya kita tinggal di sini. Aku dengar tentang aplikasi pensiunmu. Minta mereka menolaknya nanti. Aku belum mati. Kerja keras di sini. Teman-teman, jangan duduk di sini lagi. Aku mau pesan meja dulu. Ayo minum sampai mabuk, kata Luoqi.
Lin Yi dan dua orang lainnya tidak ada hubungannya, jadi mereka setuju. Namun, Lin Yi tidak langsung pergi, melainkan pergi ke rumah sakit. Meskipun dia mengetahui situasi Li Chuan seperti punggung tangannya selama beberapa hari terakhir di Chengdu, dia tetap harus memeriksanya. Setibanya di rumah sakit, mereka mendapati bangsa Li Chuan sudah dikerumuni banyak orang. Yang tua berusia 40-an atau 50-an, dan yang muda berusia 30-an. Mereka mengerumuni Li Chuan. Lin Yi awalnya mengira para dokter datang ke sini untuk memeriksa kondisi Li Chuan, tetapi dia tidak menyangka mereka akan membahas masalah akademis. Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Sepertinya ia sudah hampir pulih. Kalau tidak, ia tak akan punya energi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Seolah merasakan sesuatu, Li Chuan menoleh dan melihat Lin Yi di balik kerumunan melalui celah. Wajahnya tak kuasa menahan rona gembira. Namun, Li Chuan tidak banyak bicara. Ia terus membahas kasus Departemen Kardiologi dengan para dokter Rumah Sakit Union Medical College. Ini bisa dianggap sebagai pertukaran pengalaman. Tanpa terlihat, Li Chuan mempercepat langkahnya, berharap dapat mengakhiri diskusi ini sesegera mungkin. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang pergi dan Lin Yi masuk. "Kakak Lin, kamu kembali." Melihat Lin Yi, Qiao Xin menyambutnya. "Bagaimana? Situasinya cukup baik beberapa hari ini, kan?" "Semuanya baik-baik saja. Kalau aku tidak menunggumu, aku pasti sudah pulang besok. Kalau begitu, cepat tinggalkan rumah sakit." "Sebagus apapun rumah sakit, tetaplah rumah sakit." "Apakah kita akan kembali ke Zonghai?" tanya Qiao Xin. "Tunggu, aku masih ada urusan lain." "Aku akan kembali setelah selesai," kata Lin Yi. "Menginaplah di hotel selama beberapa hari ke depan dan manfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan di sekitar Yanjing." "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Selama Lin Yi ada, Li Chuan biasanya tidak punya pendapat. Apapun yang dikatakannya, dia akan menurutinya. Setelah tinggal bersama Li Chuan di rumah sakit selama beberapa saat, Lin Yi kembali ke restoran dan bertemu dengan tim 1. Tempat makan mereka adalah restoran Chuan Sheng. Mereka memesan ruangan pribadi yang besar dan bersiap untuk mabuk-mabukan. 10 orang itu memesan lebih dari 20 hidangan. Perilaku seperti ini dianggap berlebihan. Namun, tak seorang pun makan apapun. Mereka minum sebotol demi sebotol, lalu anggur putih. Ini adalah cara mereka mengekspresikan kegembiraannya. Beberapa jam kemudian, sekitar 100 botol bir habis di perut mereka sebelum mereka minum 4 botol maotai lagi. Semua orang agak mabuk. Suasana di ruang privat itu tak lagi riuh. "Saudara Lin, apakah kita akan membalaskan dendam Zhou Liang?" Sui Qiang bertanya dengan suara rendah. Di mata mereka, kematian Zhou Liang disebabkan oleh ular hitam. Mereka tidak tahu bahwa keluarga Wang berada di baliknya. Oleh karena itu, selama ini musuh khayalan di hati mereka adalah ular hitam. Lin Yi memegang gelasnya dan menyesapnya lagi. "Saya sedang mempersiapkan ini. Saya mungkin akan pergi dalam beberapa hari ke depan." Mendengar ini, mata semua orang berbinar. "Kami akan pergi bersamamu," kata Zhao Yunho, "kita harus membalas dendam." Lin Yi mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Karena tidak mungkin dia menolaknya. Mereka juga merupakan anggota tim 1. Tim 1 tentu saja harus membalas dendam untuk para anggota tim 1. "Semuanya, bersiap-siap. Kita bisa berangkat kapan saja." "Bagus." Malam harinya, setelah makan malam, Lin Yi pergi ke rumah sakit. Ia menginap semalam bersama Li Chuan dan keesokan harinya mengurus kepulangannya, menempatkan mereka di hotel. Keesokan harinya pada siang hari, Lin Yi bertemu Song Jimnin di tempat biasa mereka di Water Rapat Hot Springs. Song Jimnin, yang tampak acak-acakan seperti sebelumnya, memenuhi ruangan dengan asap ketika Lin Yi tiba. "Apakah kamu siap?" Song Jimnin mengangguk. Ular hitam terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah kelompok yang kau temui di Cepopur. Mereka terutama melakukan operasi di luar negeri, menangani perampokan dan kegiatan kriminal lainnya. Kelompok lainnya ada di pulau ini. Kau tidak perlu khawatir tentang mereka karena operasi mereka sebagian besar terpisah. Tapi kalau kau tidak ingin melepaskan mereka, aku bisa mengurus mereka sekembalinya aku ke pulau ini. Bukan masalah besar. Lin Yi mendengarkan dalam diam. "Di mana markas mereka?" "Di Barau, sebuah kota kecil di Somalia," jawab Song Jimnin. "Tapi tidak ada penerbangan langsung dari Zonghai. Kamu harus ke Dubai dulu, lalu naik penerbangan lanjutan ke Mogas, dan dari sana berkendara ke Barawe. Intinya, begitulah cara kita ke sana." "Baiklah, aku akan bersiap dan segera berangkat. Apakah kamu terburu-buru? Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan?" "Saya menambahkan 3 jam lagi, jadi akan berakhir sekitar pukul 3.
Brengsek. Bab 1873. Bentuk kelembutan yang unik. Lin Yi mengabaikan Song Jinin dan memanggil anggota tim Yi. 2 jam kemudian, semua orang berkumpul di bandara dan terbang ke Dora. Namun, Song Jinin tidak mengikuti mereka. Ia naik pesawat dan pergi sendirian. Lebih dari 7 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara di Dora. Begitu dia turun dari pesawat, perasaan familiar menyelimuti Lin Yi. Adegan ini mengingatkan Lin Yi saat Ji Qingyan datang ke Dora. Ia masih ingat betul Ji Qingyan mengenakan gaun bermotif bunga, kacamata hitam, dan sandal bertali. Ia tampak anggun bak selebritas yang datang ke sini untuk syuting iklan. Ada juga toko LV yang familiar. Ji Qingyan berkeliling sebentar, tetapi akhirnya tidak membeli apapun. Hanya pohon Natal di tengah mal yang hilang. Orang yang menemaninya bukan lagi wanita yang tersenyum dan sombong seperti sebelumnya. Kak Lin, kenapa kau masih linglung? Ayo pergi. Xiao Bing, yang berjalan di depannya, berbalik dan berkata, tidak apa-apa. Kalian duluan saja. Lin Yi mengikuti mereka keluar. Entah karena kebetulan atau takdir, ketika mereka tiba di Dora, rombongan itu menginap di hotel tempat mereka menginap, Hotel Sailboat, tempat ia menginap sebelumnya. Segala sesuatu di sini terasa sangat familiar baginya. Kring kring kring. Semua orang baru saja tiba di hotel ketika mereka menerima telepon dari Lu Beichen. Kamu seharusnya sudah berada di Dora sekarang. Kau bahkan tahu tentang itu. Begitu banyak orang yang pergi bersamamu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Lu Beichen terkekeh di telepon. Dari nada bicaramu, aku rasa kau tidak akan peduli lagi dengan hal ini. Tentu saja tidak, kata Lu Beichen. Brigade Garda Pusat memang tempat seperti itu. Kau harus membalas dendam. Lagi pula, kau sendiri yang mengatur ini. Aku lega. Anggap saja ini latihan bersama tim 1. Apakah ada hal lain yang ingin kau ceritakan padaku? Brigade Garda Pusat berbeda dari organisasi lain. Hanya saja, jangan sampai identitas kalian terungkap, kata Lu Beichen. Ini satu-satunya permintaanku padamu. Lakukanlah dengan baik. Aku tidak akan bicara lagi. Atur saja sendiri. Hati-hati dan pulang lebih awal. Oke. Tidak lama setelah dia menutup telepon, yang lainnya berkumpul. Kakak Lin, kapan kita berangkat? Tanya Yu Xiying. Jangan cemas. Kita sudah lama di pesawat. Ayo istirahat dulu. Aku akan beritahu kalau kita sudah berangkat. Lin Yi melihat arlojinya. Jika kamu tidak ada kegiatan, kamu bisa melihat-lihat. Sudah malam. Ayo kita keluar dan makan sesuatu, kata Xiao Bing. Aku nggak mau makan bareng kalian. Kalian aja duluan. Dengan itu, Lin Yi diam-diam keluar dari ruangan dan tidak mengatur apapun lagi. Semua orang saling memandang, merasa ada sesuatu yang salah dengan Lin Yi. Baiklah, jangan ganggu dia, kata Ning Che. Ayo makan dulu, lalu aku akan mengajak kalian berbelanja. Sudah lewat pukul 7 malam. Kehidupan malam di Dora baru saja dimulai. Lin Yi naik taksi dan tiba di pelabuhan Dora. Kemudian, dia memesan helikopter dan terbang menuju laut. Sekitar 1 jam kemudian, helikopter mendarat di sebuah pulau. Di samping landasan terdapat sebuah tanda kecil bertuliskan, Ji Qingyan. Masa lalu menyerbu pikirannya bagai air pasang. Apa yang terjadi pada hari Natal itu terasa seperti baru terjadi kemarin. Sungguh tak terlupakan. Pulau itu gelap gulita, sangat kontras dengan cahaya terang hari itu. Pulau itu seperti pulau terlantar. Masa lalu disegel di sini. Selangkah demi selangkah, Lin Yi berjalan menuju villa di depan. Hanya tersisa sedikit air di air mancur. Di bawahnya terdapat lumpur dan dedaunan yang berguguran, membuatnya tampak agak bobrok. Lin Yi mengulurkan tangan dan menggunakan sidik jarinya untuk membuka pintu, tetapi dia tidak menyalakan lampu. Cahaya bulan bersinar dari luar. Sinar cahaya menerangi area di depan. Debu memenuhi udara dalam sorotan cahaya. Setiap titik tampak seperti titik cahaya yang terukir kenangan, menarik pikiran Lin Yi kembali ke malam yang tak terlupakan itu. Sambil menaiki tangga, Lin Yi berjalan mengelilingi setiap ruangan. Dulu, saat dia pertama kali tiba di sini, dia sudah mengunjungi setiap ruangan. Aroma tubuhnya seakan memenuhi setiap sudut villa. Akhirnya, Lin Yi pergi ke kamar utama. Cahaya bulan bersinar melalui celah tirai. Malam itu, mereka berdua beristirahat di sini. Dengan lembut, jari-jari Lin Yi mengusap permukaan tempat tidur yang lembut itu seolah-olah dia masih berada di sampingnya. Suara mendesing. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan menekan semua ingatannya. Lalu, ia berjalan menuruni tangga. Orang tidak selalu bisa hidup dalam kenangan. Beberapa hal perlu dihadapi secara langsung. Dia harus menghadapinya.
Suasana hening saat Lin Yi berjalan menuruni tangga. Dia datang ke sini hari ini untuk melihat-lihat. Setelah selesai, saatnya kembali. Namun saat dia hendak kembali, Lin Yi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Emosinya yang baru saja tenang, kembali bergelora bagai badai, menerjangnya bagai ombak. Lin Yi melihat sebuah bingkai foto di lemari di samping sofa. Bingkai itu tidak besar, sekitar setengah ukuran kertas A4. Bingkai itu berdiri diam di sana. Foto di sana adalah foto mereka berdua. Lebih tepatnya, itu adalah foto dirinya dan Ji Qingyan. Lin Yi ingat betul bahwa itu adalah foto yang diambilnya bersamanya di rumah. Foto itu sangat sederhana. Ia duduk di sofa dan berada dalam pelukannya. Mata besarnya yang indah menyipit membentuk bulan sabit, dan senyumnya semanis madu. Namun, foto ini membuat Lin Yi tidak bisa bergerak. Saat pertama kali datang ke sini, dia ingin memberinya kejutan, jadi dia tidak menyiapkan apapun dan mengikutinya ke sini dengan tangan kosong. Tidak mungkin untuk menaruh foto-foto itu. Sejak saat itu, mereka berdua kembali ke Zonghai dan tidak pernah datang ke sini lagi. Namun kini, ada foto mereka berdua. Ini berarti Ji Qingyan kemungkinan besar sudah ada di sini sejak saat itu. Lalu, dia menaruh foto mereka di sini. Akan tetapi, mereka telah berpisah cukup lama. Ini berarti saat semuanya serba salah, Ji Qingyan datang ke sini dan meninggalkan sebuah foto. Seperti dugaan Lin Yi, saat mendengar berita kematiannya, Ji Qingyan telah meninggalkan segalanya. Sehari sebelumnya, ditemani Qin Yingyue, dia diam-diam datang ke Dora. Dia diam-diam meninggalkan foto mereka berdua di villa. Baginya, pulau ini terasa seperti kuburan, dan foto itu melambangkan masa lalu mereka bersama. Pada saat itu, dia mengubur semua kenangannya di pulau ini. Gerakan ini adalah bentuk kelembutan yang unik dari Ji Qingyan. Bab 1874. Ruang waktu yang terputus. Lin Yi tiba-tiba merasakan depresi di dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia mengambil foto itu, menyeka debu, lalu meninggalkan pulau itu bersamanya. Saat Lin Yi kembali, waktu sudah lewat pukul 10 malam. Ning Che dan yang lainnya belum kembali. Lin Yi duduk sendirian di kamar, menatap foto itu cukup lama sebelum akhirnya tertidur lelap. Keesokan paginya, sekitar pukul 7, Lin Yi dibangunkan oleh telepon dari Song Jinmin. Kemasi barang-barangmu dan pergilah ke bandara. Semuanya sudah siap. Penerbangannya pukul 10.30, jangan terlambat. Kami punya jet pribadi, tidak terburu-buru. Terbang dengan pesawat pribadi itu merepotkan. Emirates lebih nyaman, kata Song Jinmin. Kalau tidak, kamu mungkin langsung dirampok setelah mendarat. Tidak ada yang tahu bahkan pesawatnya bisa kembali. Seintens itu. Tentu saja. Somal adalah surga bagi para penjahat. Bayangkan sebuah tempat tanpa batasan hukum, betapa mendebarkannya itu. Tidak ada batasan hukum. Lin Yi tidak tahu banyak tentang Somal, karena pengetahuannya yang terbatas, terutama tentang bajak laut Somal. Apa yang dikatakan Song Jinmin memberi Lin Yi perspektif baru tentang tempat itu. Tentu saja itu terdengar mendebarkan. Oke. Aku akan membawa tim ke sana sekarang. Menyadari pentingnya misi ini, Lin Yi tidak membuang waktu. Setelah menutup telepon, ia memberitahu yang lain untuk bangun dan bersiap-siap. Adapun foto yang dibawanya kembali dari pulau, Lin Yi meletakkannya di meja samping tempat tidur. Dia berencana untuk mengambilnya kembali setelah misinya selesai saat dia kembali. Setelah mencuci piring, mereka bersepuluh sarapan cepat dan kemudian berangkat ke bandara. Semua orang juga melihat Song Jinmin. Setelah saling menyapa, mereka naik pesawat bersama. Qiu Yuluo dan Ning Che sangat akrab dengan Song Jinmin, tetapi anggota tim satu lainnya tidak begitu mengenalnya. Dia hanya tahu bahwa dialah yang menerbangkan Lin Yi dan Zhou Liang kembali ke Panem dari Cepopur. Namun, naluri mereka mengatakan bahwa pria ini tidak sederhana. Jika tidak, dia tidak akan pergi bersama mereka untuk operasi ini. Setelah pesawat lepas landas, Lin Yi dan Song Jinmin duduk di belakang. Waktu kita berangkat dari Chengdu, bukannya kamu bilang mau pulang untuk persiapan? Kenapa kamu datang sendirian? Apa yang lain juga ikut? Lin Yi tahu betul bahwa kali ini, dia akan melawan ular hitam sampai mati. Terlebih lagi, mereka akan pergi ke markas utama Black Snake, dan dengan tim yang ada saat ini saja, itu mungkin tidak cukup. Meskipun strategi seperti menangkap pemimpin terlebih dahulu dapat menghasilkan kemenangan yang mengejutkan dan kemenangan yang lebih banyak, risikonya akan jauh lebih besar. Hal ini tidak ingin dilihat Lin Yi. Sebenarnya kita tidak butuh banyak orang, kata Song Jinmin sambil merogoh sakunya untuk menyalakan rokok, tapi kemudian teringat bahwa mereka sedang berada di pesawat. Pokoknya, aku sudah menyiapkan semuanya. Tidak akan ada masalah, jangan khawatir.
Karena Song Jinmin mengatakan tidak akan ada masalah, Lin Yi tidak bertanya lebih lanjut. Mengingat kemampuannya, jika Song Jinmin mengatakan semuanya akan baik-baik saja, maka kemungkinan besar memang demikian. Lin Yi bersandar di kursinya dan menutup matanya untuk beristirahat. Apa yang menantinya selanjutnya mungkin adalah pertempuran sengit, dan ia harus berada dalam kondisi baik. Tak lama kemudian, pesawat itu lepas landas perlahan, terbang menuju langit biru. Dora, Atlantean Hotel. Seorang wanita parubaya dengan lembut mengetuk pintu kamar 2408. Wanita parubaya itu mengenakan gaun panjang, tetapi waktu seolah tak meninggalkan jejak apapun di wajahnya. Ia tampak seperti berusia 30 tahun dan masih sangat muda. Dan orang ini adalah Qin Yingyue. Orang yang menginap di kamar 2408 tidak lain adalah Ji Qingyan. Selama beberapa hari Lin Yi dimakamkan, ia tidak pergi kemanapun, bahkan tidak meninggalkan pavilion Jiushu. Setiap hari, dia akan duduk di halaman dalam keadaan linglung, atau mungkin berjalan-jalan. 3 hari lalu, dia menyarankan untuk datang ke Dora. Setelah mengetahui berita ini, Qin Yingyue dan He Yuan setuju sepenuh hati. Lebih baik pergi keluar dan bersantai daripada menahannya di rumah. Oleh karena itu, He Yuan meminta Gao Zongyuan untuk memesan pesawat pribadi. Kemudian, Ji Qingyan dan Qin Yingyue naik pesawat ke Dora. Namun, motifnya datang ke sini bukanlah untuk jalan-jalan dan bersantai, melainkan untuk berkunjung. Itu adalah tempat yang hanya dia dan Lin Yi yang tahu. Ada kenangan yang hanya milik mereka berdua yang tersimpan di sana. Dia ingin datang ke sini lagi di saat terakhir ini dan mengubur semua masa lalunya di sini. Kemudian, dia akan kembali ke kehidupannya sendiri. Berderak. Pintu kamar didorong terbuka. Ji Qingyan sudah berpakaian, tapi belum memakai riasan. Ji Qingyan mengenakan jin hitam dan blus sifon putih. Penampilannya sederhana, dan bersih. Pakai riasan. Kamu tidak bisa keluar rumah tanpa riasan setiap hari, hibur Qin Yingyue. Mereka berdua tiba di Dora 2 malam yang lalu. Mereka tinggal di sana seharian kemarin dan bersiap untuk berangkat hari ini. Aku tidak membawa riasan. Baiklah, cukup sampai di situ saja. Ji Qingyan melihat jam tangannya. Sudah lewat jam 7. Aku akan menemanimu makan. Jika kamu tidak mau makan, aku juga tidak akan makan, kata Qin Yingyue. Ji Qingyan mengalihkan pandangannya dan mengangguk. Benar. Apapun yang terjadi, kamu harus makan sedikit. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan sanggup menerimanya. Mereka berdua tiba di ruang makan hotel. Qin Yingyue memesan banyak makanan, berharap Ji Qingyan bisa makan lebih banyak. Tetapi akhirnya, dia bahkan tidak menghabiskan setengah mangkuk bubur dan berhenti makan. Tidak peduli seberapa keras Qin Yingyue berusaha membujuknya, dia tidak mau makan lagi. Qin Yingyue meratap berulang kali dalam hatinya. Ia melihatnya dan hatinya terasa sakit. Ia teringat perkataan He Yuan. Kakak perempuannya mengerti segalanya. Tak seorang pun bisa membujuknya. Ia hanya bisa menyesuaikan diri perlahan. Ketika ia bisa mengatasi emosi itu, semuanya akan baik-baik saja. Ini saat yang tepat untuk pergi ke Dora. Kamu yakin tidak mau melihat-lihat di sini? Qin Yingyue menyelidiki, berharap dia bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi untuk bersantai. Ji Qingyan menggelengkan kepalanya pelan. Aku hanya ingin datang ke sini dan berkunjung. Aku sudah pergi ke tempat yang kuinginkan, jadi aku tidak perlu pergi ke tempat lain. Baiklah, mobilnya sudah menunggu di luar. Ayo berangkat sekarang. Ya. Mereka berdua mengemasi barang-barang mereka dan berjalan keluar hotel. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam berhenti di pintu masuk, siap untuk membawa mereka berdua ke bandara. Mobil melaju dengan stabil di jalanan. Pemandangan di luar jendela dan orang-orang dengan berbagai bentuk dan ukuran melintas di matanya bagai bayangan sekilas. Baginya, ini adalah kenangan yang akan segera disegel. Dia mungkin tidak akan pernah kembali lagi di kehidupan ini. Bandara itu sangat dekat dengan pusat kota Dora. Mereka tiba dalam waktu kurang dari 20 menit. Awak pesawat membantu mereka berdua membawa barang bawaan ke pesawat. Ji Qingyan berpegangan pada pegangan tangan dan menaiki pesawat selangkah demi selangkah. Akan tetapi, saat dia hendak menaiki anak tangga terakhir, dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke arah laut, matanya dipenuhi air mata dan kengganan. Dia tidak ingin pergi, dan dia juga tidak sanggup untuk pergi. Bab 1875. Ada sesuatu yang hilang. Ada apa, Qingyan? Tanya Qin Yingyue dari samping, takut ada yang salah dengannya. Ji Qingyan berkata sambil menyeka air matanya. Yo, kenapa kamu masih menangis? Cepat bersihkan. Kalau ada yang ingin kamu katakan, aku akan membantumu. Saya ingin mengunjunginya lagi.
Ji Qingyan menangis semakin keras. Ia tahu bahwa begitu ia pergi, ia tak akan pernah kembali ke sini lagi. Dia ingin melihat sekali lagi tempat yang penuh kenangan itu dan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Maksudmu tempat yang kita kunjungi kemarin? Ya, kenapa tidak? Kita jangan pergi dulu. Kita ke sana sekarang. Qin Yingyue tahu bahwa tempat yang ingin dituju Ji Qingyan adalah sebuah pulau kecil. Setelah bangun kemarin pagi, ia langsung pergi ke sana. Namun, setelah dia tiba, emosinya menjadi sangat tidak stabil. Demi kesehatannya, Qin Yingyue sebenarnya tidak ingin dia pergi. Akan tetapi, melihatnya dalam keadaan seperti itu, dia tidak sanggup menolaknya. Saat memikirkan hal ini, Qin Yingyue memanggil pengawal di belakangnya dan meminta mereka untuk menyiapkan helikopter untuk pergi ke pulau yang telah mereka kunjungi sehari sebelumnya. Qin Yingyue tidak tahu mengapa Ji Qingyan begitu terobsesi dengan tempat itu, tetapi karena dia bilang ingin pergi, dia akan menemaninya. Tak lama kemudian, helikopter pun siap. Ji Qingyan, Qin Yingyue, dan 8 pengawal menaiki helikopter dan berangkat menuju Laut Biru. Baling-baling helikopter berdengung, tetapi kedua orang di dalamnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Kalau dulu, Ji Qingyan pasti akan terus berbicara sambil duduk di samping Qin Yingyue. Meski tak ada lagi topik yang bisa dibicarakan, ia tak boleh membiarkan suasana menjadi dingin. Lagi pula, ia calon ibu mertuanya, jadi ia harus membangun hubungan baik dengannya. Namun, sejak dia menaiki helikopter, pandangannya tertuju pada cakrawala dan garis pantai yang jauh. Kenangan itu ibarat ombak di permukaan laut, yang selalu teraduk tanpa sengaja. Dulu kenangan itu indah, tapi kini bagai pisau tajam yang menusuk ulu hatinya. Inilah caranya menyembuhkan diri. Jika ia mampu bertahan, ia bisa perlahan menerima kenyataan ini. Hati Qin Yingyue sakit saat melihat ekspresi sedih Ji Qingyan dan tubuhnya yang ramping. Ada kalanya dia ingin memberitahu Ji Qingyan bahwa Lin Yi belum mati. Tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Ji Qingyan sudah tahu tentang masalah antara dia dan Liang Ruoxu. Kalau saja dia tahu kalau putranya tidak meninggal, maka hubungan mereka akan memasuki keadaan yang agak berbeda lagi. Sebagai seorang ibu, dia tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Manusia adalah hewan yang egois. Bahkan Qin Yingyue pun tak bisa menahan diri untuk bersikap kejam. Baik Ji Qingyan maupun Liang Ruoxu, dia tidak ingin menyerahkan salah satu di antara mereka. Dia juga mencari cara untuk menyeimbangkan kedua wanita itu, tetapi dia belum menemukannya. Qingyan, dengarkan nasihat Bibi. Kita sudah ke sini sekali kemarin. Kita tidak perlu datang lagi hari ini. Bibi, jangan khawatir. Aku hanya akan mengunjunginya. Semuanya akan baik-baik saja. Ji Qingyan memaksakan senyum, memberi isyarat agar Qin Yingyue tidak khawatir. Mendesah. Qin Yingyue menghela napas dalam-dalam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sekitar 1 jam kemudian, ketiga helikopter mendarat di pulau itu. Ji Qingyan dan Qin Yingyue turun dari pesawat satu demi satu. 8 pengawal yang menemani mereka turun dari 2 helikopter di belakang untuk melindungi Ji Qingyan dan Qin Yingyue. Setelah turun dari pesawat, Ji Qingyan berdiri terpaku di tanah dan mengamati sekelilingnya. Di belakangnya terdengar suara deburan ombak dan desiran pohon kelapa. Seolah-olah pemandangan di sini tidak berubah sejak dia meninggal. Satu-satunya hal yang berubah adalah orang yang menemaninya telah menghilang. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membencinya. Ji Qingyan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah ia ingin menyegel setiap helai rumput dan pohon dalam ingatannya sebelum pergi. Dia berhenti selama 10 menit penuh sebelum perlahan-lahan berjalan menuju villa di depan. Tanpa sayap Phoenix berwarna-warni, tetapi dengan hati yang mengerti pikiran satu sama lain. Pada saat ini, Ji Qingyan merasakan hal yang sama seperti Lin Yi kemarin. Meskipun dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal, kenangan yang membebani itu menerjang bagai tsunami, menghancurkan hatinya yang tampaknya telah mengeras. Hanya memikirkan bagaimana dia tidak akan pernah melihatnya lagi, dan bagaimana emosi dalam hatinya tidak punya orang untuk diajak bicara, membuat hatinya sakit seolah-olah tersayat pisau. Air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Dengan lembut, Qin Yingyue menyerahkan tisu padanya, yang diambil Ji Qingyan dan digunakan untuk menyeka air matanya. Dia lalu mengumpulkan pikirannya dan bersiap untuk melangkah maju lagi. Berjalan perlahan menuju pintu, Qin Yingyue dan pengawal yang menyertainya tetap berada di luar. Ketika Ji Qingyan pertama kali datang ke sini kemarin, dia tidak membiarkan orang lain masuk. Qin Yingyue tidak marah. Saat ini, kebahagiaan Ji Qingyan adalah yang terpenting. Ji Qingyan memasuki villa dengan memindai sidik jarinya. Kenangan di sini telah menguning seiring bertambahnya usia, memancarkan rasa nostalgia. Sambil melihat sekelilingnya, dia masih dapat mengingat pemandangan di villa itu.
Ia masih ingat bagaimana penampilan Lin Yi saat memasak di dapur hari itu, dan bagaimana mereka makan malam dengan cahaya lilin bersama. Setelah makan malam, mereka berdua pergi ke pantai untuk melihat bintang-bintang. Mereka banyak mengobrol sepanjang malam, lalu tertidur dalam pelukan masing-masing. Ji Qingyan tiba-tiba berhenti di tempat, dan ekspresinya membeku dalam sekejap. Dia terkejut saat mengetahui bingkai foto yang dia taruh di lemari sofa telah hilang. Dia ingat betul saat datang kemarin, dia sudah menaruh bingkai foto itu di sana. Saat pergi, dia bahkan sempat melihatnya. Kenapa bingkai foto itu hilang hanya dalam semalam? Tiba-tiba jantung Ji Qingyan berdebar kencang. Dengan langkah cepat, dia berlari menuju sofa. Bingkai foto itu tidak jatuh ke tanah. Tidak ada apa-apa di sekitarnya. Bagaimana bisa hilang? Saat memikirkan hal ini, Ji Qingyan tergeletak di lantai, mencoba melihat apakah dia terjatuh ke celah antara sofa. Namun setelah memeriksa, dia tidak menemukan apapun. Setelah itu, dia bergegas ke lantai 2 dan memeriksa setiap ruangan. Tak berdaya, ia tak menemukan apapun. Lebih jauh lagi, tak ada tanda-tanda kamarnya sedang digeledah. Selain bingkai foto, tidak ada yang tampak berubah di villa itu kecuali bingkai foto. Ekspresi Ji Qingyan berubah karena dia tidak percaya dengan masalah ini. Ini adalah pulau terpencil di tengah laut. Selain perabotan, tidak ada barang berharga apapun di rumah itu. Tidak mungkin ini perampokan. Selain itu, hanya dia dan Lin Yi yang bisa membuka kunci pintu. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Jadi bagaimana bingkai foto itu bisa hilang? Memikirkan hal ini, Ji Qingyan bergegas keluar. Qin Yingyue, yang berdiri di luar, menyadari ada yang tidak beres dengannya dan segera maju untuk bertanya. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Ji Qingyan menatap Qin Yingyue dengan tatapan kosong. Barang yang kutinggalkan di villa hilang. Bab 1876. Api harapan. Ada yang hilang. Qin Yingyue sangat terkejut. Ia sudah lama tinggal di Dora dan sangat mengenal situasi di sana. Pulau pribadi itu tempat yang sangat privat. Selain pemiliknya, pada dasarnya tidak ada yang mau datang ke sini. Pertama, jika seseorang datang ke sini tanpa masa lalu, itu akan diklasifikasikan sebagai perampokan. Ada hukuman yang cukup berat berdasarkan hukum setempat, dengan hukuman terberat adalah lebih dari 10 tahun penjara. Kedua, orang kaya membeli tempat ini untuk dijadikan tempat hiburan. Mereka tidak akan tinggal di sini selamanya, dan juga tidak akan meninggalkan barang-barang berharga di sini. Pencuri pun tidak akan datang ke sini. Lagi pula, biaya naik helikopter ke sini sangat mahal. Pencuri tidak akan melakukan hal seperti itu. Ada bingkai foto berisi foto kita di dalam. Waktu aku masuk tadi, aku lihat fotonya hilang, tapi tidak ada barang lain di rumah yang rusak. Hanya bingkai fotonya saja yang hilang. Qin Yingyue awalnya terkejut, tetapi kemudian ekspresinya berubah tenang. Dia melirik villa itu dengan tatapan aneh di matanya. Hanya kamu dan anakku yang bisa membuka pintu villa, kan? Ji Qingyan mengangguk sebagai konfirmasi. Nyonya, haruskah kita memeriksa apakah ada orang lain yang masuk? Salah satu pengawal menyarankan. Baiklah. 6 dari 8 pengawal berlari ke arah yang berbeda di sekitar villa, sementara 2 sisanya tetap tinggal untuk melindungi Ji Qingyan dan Qin Yingyue. Sekitar 10 menit kemudian, ke-6 pengawal itu kembali sambil menggelengkan kepala. Jendela-jendelanya tidak menunjukkan tanda-tanda dirusak, dan semuanya terkunci dari dalam. Mustahil ada yang memaksa masuk. Mendengar ini, Ji Qingyan dan Qin Yingyue merasa bingung, menganggap situasi ini agak aneh. Mungkinkah dia kembali? Qin Yingyue bergumam pada dirinya sendiri, berpikir ini tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan. Mengingat desain kunci pintu, hanya orang dengan kata sandi atau sidik jari yang benar yang dapat masuk. Tidak ada orang lain yang bisa memasuki villa ini dengan cara ini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Ayo kita periksa rekaman CCTV, kata Ji Qingyan. Jika seseorang pernah ke sini, kita akan tahu. Ji Qingyan tidak percaya bahwa Lin Yi mungkin selamat dan datang ke sini. Dia hanya tidak ingin kehilangan bingkai foto, yang menyimpan kenangan mereka bersama. Pada saat ini, dia bertekad untuk menemukan orang yang telah mengambilnya. Lalu, dia akan mengambil kembali bingkai foto itu. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sana. Badan pengelola properti pulau pribadi itu didirikan di pusat kota Dora. Setelah bertanya-tanya, Qin Yingyue membawa kelompok itu ke sini. Setelah menjelaskan situasinya, agen pengelola properti bekerja sama dan menemukan video pengawasan. Kemudian, keduanya mengetahui dalam video bahwa sebuah helikopter telah mendarat di landasan pulau tersebut pada pukul 8 malam sebelumnya. Seorang pria jangkung mengenakan topeng dan topi turun dari pesawat dan perlahan berjalan menuju villa. Dengan baik.
Ji Qingyan berteriak kaget dan matanya sedikit memerah. Punggung sosok di video itu terlalu familiar. Sosok itu persis seperti Lin Yi. Mereka berdua telah bersama selama lebih dari 2 tahun, dan dia telah menyaksikan Lin Yi pergi berkali-kali. Bahkan dapat dikatakan itu adalah kenangan yang tidak akan pernah dilupakannya. Namun, tak lama kemudian, gejolak emosi Ji Qingyan mereda. Ia tahu bahwa ia terlalu banyak berpikir dan hanya merindukannya. Sesuatu telah terjadi padanya. Mustahil orang itu adalah dirinya. Hanya saja bentuk punggungnya agak mirip. Namun, Qin Yingyue tidak berpikir demikian. Meskipun dia belum lama bersama Lin Yi, instingnya mengatakan bahwa pria yang turun dari helikopter adalah putranya. Ini adalah intuisi seorang ibu. Namun, Qin Yingyue tidak berniat mengatakan apapun saat ini. Orang yang memulainya haruslah orang yang membatalkannya. Lebih baik menyerahkan masalah antara putranya dan Ji Qingyan padanya. Setelah itu, Qin Yingyue meminta staf untuk mempercepat video. Lalu mereka berdua melihat lelaki bertopeng dan bertopi itu memasukkan sidik jarinya ke kunci dan membuka pintu dengan mudah. Mata Ji Qingyan melebar, dan jantungnya serasa hendak melompat keluar dari tenggorokannya. Pulau itu milik dia dan Lin Yi, dan hanya sidik jari mereka yang bisa membuka pintunya. Dan pria dalam video itu benar-benar berhasil membuka kunci pintu dengan sidik jarinya. Hal ini membuat Ji Qingyan tak bisa tenang. Sayangnya, kamera-kamera di pulau itu hanya dipasang di pinggiran. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam villa. Melalui video yang dipercepat, mereka menyadari bahwa setengah jam kemudian, pria itu keluar dari villa dan meninggalkan pulau itu dengan helikopter. Saat itu, seluruh pulau kembali sunyi seolah tidak terjadi apa-apa. Para tamu, kami dapat mengonfirmasi bahwa seseorang telah masuk ke pulau Anda. Ini telah melanggar hukum setempat. Kami akan menghubungi polisi untuk menangani masalah ini, kata pihak pengelola properti. Tidak, belum. Setelah Ji Qingyan selesai berbicara, ia dan Qin Yingyue berdiri di samping. Karena gugup, ia menelan ludah mereka. Bibi, menurutmu apakah mungkin Lin Yi tidak mati dan sekarang sedang menjalankan misi? Qin Yingyue tidak menyangka wawasan Ji Qingyan begitu kuat hingga mampu menebak ini. Kemungkinannya kecil. Kalau memang begitu, dia tidak akan meminta dari kita. Qin Yingyue masih tidak mengatakan seluruh kebenaran, percaya bahwa situasi ini akan terselesaikan dengan sendirinya. Meski berspekulasi, Ji Qingyan tidak sepenuhnya yakin. Itu seperti api kecil, jika seseorang menambahkan bahan bakar, ia bisa berkobar terang. Namun, jika seseorang menuangkan air, api dapat padam dalam sekejap. Qin Yingyue lah yang menuangkan air saat itu. Mungkin itu pencuri, salah satu pengawal Qin Yingyue menyarankan. Kunci sidik jari ini terlihat canggih, tetapi tidak terlalu canggih. Memalsukan sidik jari untuk masuk cukup mudah. Pengawal itu tidak bermaksud melindungi Qin Yingyue, ia hanya mengungkapkan pikirannya berdasarkan pengalaman masa lalu. Mereka telah menghadapi situasi serupa berkali-kali sebelumnya. Terlebih lagi, ada orang-orang di organisasi mereka yang mampu melakukan hal-hal seperti itu. Saya mungkin terlalu memikirkannya. Mata Ji Qingyan tertunduk. Dia tahu tebakannya konyol. Bahkan jika Lin Yi sedang menjalankan misi, pasti ada yang tahu. Lagi pula, dia pernah melihatnya di rumah sakit. Orang mungkin berbohong, tapi mesin tidak. Dia membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dengarkan nasihat bibi dan jangan khawatir. Jangan pergi hari ini. Istirahatlah semalam lagi, dan kalau kamu masih mau pergi, kita bisa bicarakan besok. Oke. Atas bujukan Qin Yingyue, mereka berdua kembali ke Hotel Atlantis. Namun, tatapan Ji Qingyan tetap tertuju ke arah laut. Dia berharap sebuah siluet akan muncul di cakrawala yang jauh. Bab 1877. Tempat memelihara orangnya. Lin Yi, yang berada di pesawat, tidak tahu apa yang terjadi di Dora. Dia merasa Ji Qingyan seharusnya pergi, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau dia masih akan ada di sana. 3 jam kemudian, pesawat mendarat di Mogas, ibu kota Somal. Setelah pesawat mendarat, ekspresi orang-orang dari tim 1 sedikit tidak wajar, bahkan Lin Yi. Mereka tahu tempat ini sangat kacau, tetapi situasi di depan mereka masih sedikit tidak terduga. Bahkan sebagai ibu kota, Mogas jarang memiliki bangunan yang lebih tinggi dari 10 lantai. Kebanyakan bangunannya kecil, 2 atau 3 lantai, dan banyak di antaranya hancur sebagian. Kendaraan yang ada di jalan sebagian besar berupa mobil van atau truk pickup, sedangkan sedan dan SUV merupakan kendaraan yang jarang terlihat. Namun, sepeda telah menjadi moda transportasi utama. Adegan itu membuat semua orang merasa seperti kembali ke tahun 1980-an. Saudara Lin, apakah kamu yakin ini ibu kotanya?
Meskipun mereka semua kaya, perjalanan mereka ditujukan ke kota-kota wisata terkenal di seluruh dunia. Tidak seorang pun akan memilih datang ke Somal karena berkunjung ke sana lebih mirip petualangan daripada liburan. Aku juga belum pernah ke tempat seperti ini. Kelihatannya agak kumuh, jawab Lin Yi. Sebenarnya cukup bagus, kata Qiu Yuluo. Saya datang ke sini 3 tahun lalu, dan saat itu kondisi Mogas sedang buruk. Situasi saat ini sudah dianggap membaik, menunjukkan bahwa perekonomian mungkin mulai pulih. Lin Yi mengerutkan kening, apakah seperti ini pemulihan ekonomi? Kamu harus bertanya padanya, dia mungkin tahu lebih banyak, kata Qiu Yuluo sambil melirik Song Jinmin. Song Jinmin menyalakan sebatang rokok. Ini sebagian salahku. Kalau tidak, Mogadishu mungkin terlihat sedikit lebih mengesankan. Apa maksudmu? Song Jinmin menunjuk ke arah barat daya. Apakah kamu melihat 2 bangunan setengah hancur di sana? Semua orang menoleh. Sepertinya mereka sudah seperti itu selama bertahun-tahun. Song Jinmin mengangguk. Aku punya misi di sini bertahun-tahun yang lalu, dan aku meledakkan gedung-gedung itu. Setiap orang. Bukan masalah besar, hanya 2 gedung, kata Song Jinmin sambil tertawa. Sebenarnya, kami cukup manusiawi. Kami hanya menargetkan bangunan dan tidak pernah menyerang penduduk setempat. Saat itu, kami hanya secara tidak sengaja membunuh 1 orang tua, yang cukup manusiawi menurut standar kami. Xiao Bing dan yang lainnya diam-diam melengkungkan bibir mereka. Dari mana orang ini berasal? Dia benar-benar datang ke sini untuk mengebom mereka. Baiklah, baiklah. Kita tidak usah bahas ini dulu. Song Jinmin tertawa dan berkata, titik kumpul ular hitam ada di Barau, Somalia. Itulah tujuan kami saat ini. Petik 2. Jaraknya sekitar 100 km. Ayo kita cari tempat sewa mobil dan berkendara ke sana. Kemudian, di bawah pimpinan Song Jinmin, semua orang berjalan keluar dari bandara. Berjalan di jalan, Lin Yi dan yang lainnya langsung menjadi pusat perhatian penduduk setempat. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang aneh. Baik orang dewasa maupun anak-anak, tanpa sadar mereka menghentikan kegiatan mereka dan memandangi beberapa orang di antara mereka. Anak-anak seperti ini karena mereka penasaran. Orang dewasa seperti ini karena mereka menemukan mangsa yang bisa mereka buru. Di mata penduduk setempat, warga Huaxian adalah target perampokan yang sempurna. Mereka seringkali membawa banyak uang, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika ada orang Huaxian berkeliaran di daerah setempat, mereka pasti akan dirampok dalam waktu kurang dari setengah jam. Alasan mengapa tidak ada yang datang untuk merampok mereka setelah sekian lama adalah karena terlalu banyak orang di sekitar. Tidak ada yang berani bergerak di siang bolong. Namun, beberapa orang yang berani sudah mulai diam-diam menghubungi teman-teman mereka, bersiap untuk menyerang Lin Yi dan yang lainnya. Song Jinmin tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa ini adalah tempat yang melanggar hukum. Lagi pula, ini Somalia, tempat bajak laut merajalela. Yang lebih aneh lagi, bajak laut telah menjadi bisnis yang berkembang pesat di sana. Ini adalah rantai industri besar dengan karakteristik yang sangat regional. Ketika Lin Yi melakukan perjalanan bisnis ke timur laut, seseorang mengatakan kepadanya bahwa setiap keluarga memiliki beberapa kerabat yang mati kedinginan. Hal yang sama terjadi di Somalia, di mana setiap keluarga pada dasarnya memiliki beberapa kerabat yang menjadi bajak laut. Aku punya firasat buruk tentang ini, kata Xiao Bing. Saya terus merasa mereka akan merampok kita. Percaya diri, lupakan kekuatan, mereka pasti akan merampok kita, Song. Kata Jinmin sambil menghisap rokok yang ada di bibirnya. Bertemu orang-orang ini sebenarnya lebih merepotkan daripada bertemu bajak laut. Xiao Bing melihat sekeliling. Kenapa kau bilang begitu? Mereka sepertinya penduduk lokal. Mungkinkah mereka lebih ganas daripada bajak laut? Kamu mungkin telah dicuci otaknya oleh film, jelas Song Jinmin. Bajak laut di dunia nyata tidak seperti yang Anda bayangkan. Meskipun mereka memang mengincar kapal dagang, mereka punya prinsip sendiri. Mereka tidak akan membunuh kecuali diprovokasi, terutama perempuan, anak-anak, atau lansia. Dan mereka jelas tidak akan melakukan kekerasan seksual. Mereka akan dihukum jika melakukannya. Benarkah? Apakah mereka sedisiplin itu? Tentu saja. Bajak laut modern punya etika profesional yang kuat. Jangan remehkan mereka, kata Song Jinmin sambil menjentikkan abu rokoknya dan melirik penduduk setempat yang mengancam di sekitar mereka. Itulah sebabnya saya bilang lebih berbahaya bertemu orang biasa di sini. Penduduk setempat ini tidak punya prinsip. Mereka tidak akan merampok begitu saja. Kalau mereka melihat perempuan, mereka pasti punya niat lain. Inilah mengapa industri keamanan berkembang pesat di sini dan menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga. Ini hampir seperti adat istiadat setempat. Lin Yi.
Memang benar bahwa tempat itu menyehatkan orangnya. Pelanggaran hukum semacam ini yang menjadi adat setempat adalah sesuatu yang tak dapat ia pahami. Baiklah, kamu hanya perlu memahami ide umumnya, kata Song Jinmin. Ayo kita mulai bisnis dulu. Tidak ada apa-apa di tempat packing ini. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Ayo pergi. Meski orang-orang di sekitar menatap mereka dengan iri, mereka tidak takut sama sekali. Kalau ada yang berani datang dan merampok mereka, mereka tinggal bunuh saja. Masalahnya sederhana. Kemudian, di bawah pimpinan Song Jinmin, kelompok itu tiba di sebuah gudang besar. Dari luar, bangunan itu tampak agak kumuh, seolah-olah sudah lama tidak dihuni. Namun, mereka mengetahui dari Song Jinmin bahwa rumah seperti ini dianggap sangat bagus oleh penduduk setempat. Selain itu, ada sekitar 20 mobil yang terparkir di halaman, sebagian besar adalah mobil van, truk pickup, dan beberapa model coaster. Bagian luar mobil-mobil itu berkarat, beberapa tanpa jendela, dan sisi-sisinya penyok dan tidak rata. Jika mobil-mobil ini ada di Huaxia, mereka akan dianggap sebagai barang rongsokan. Bukankah kamu bilang kita akan menyewa mobil? Kenapa kita di sini? Tanya Lin Yi. Ini tempat penyewaan, jawab Song Jinmin. Apakah kamu serius? Lin Yi menunjuk beberapa mobil di dekatnya. Sepertinya mereka siap untuk dibuang ke tempat rongsokan. Apa kau yakin mereka bisa lari? Eksteriornya mungkin agak kasar, tetapi mereka masih bisa mengemudi. Satu-satunya syarat untuk sebuah mobil adalah bisa dikendarai. Apalagi? Apa kamu berencana untuk menikmati momen romantis dengan salah satunya? Mau hadiah ceritanya? Coba satu. Bab 1878. Cukup akting, akulah Ace of Spades. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Melihat Lin Yi dan yang lainnya masuk, beberapa orang yang berdiri di pintu masuk gudang menghampiri. Kalian kesini mau sewa mobil? Song Jinmin menunjuk 3 truk pickup tak jauh dari situ. Kita akan menyewa 3. Sewa hariannya $20, tapi kamu harus membayar deposit $3.000 untuk 3 mobil. Uang sewa harian akan dipotong dari deposit. Apa kamu keberatan? Lin Yi melihat ketiga mobil yang dipilih Song Jinmin dan merasa bahwa mobil-mobil itu tidak bernilai $3.000. Orang-orang ini cukup serakah. Kenyataannya, mereka mencoba menipu mereka tanpa alasan lain selain fakta bahwa Lin Yi dan yang lainnya memiliki wajah teran. Kalau ada orang Kaukasia atau kulit hitam yang datang ke sini, harganya akan dipotong setengah. Enggak masalah. Song Jinmin melirik Lin Yi tanpa ragu. Bayar. Lin Yi tidak menunda-nunda masalah sekecil itu. Baginya, uang hanyalah angka. Sebagai perbandingan, waktu jauh lebih berharga. Lin Yi menyerahkan $3.000. Pihak lain dengan sangat lugas menyerahkan 3 kunci kepada Lin Yi. Lalu, ia bertanya, mau kemana mobil-mobil itu, Barau? Ekspresi pemilik mobil rental berubah. Orang-orang di sekitarnya juga tampak agak aneh. Tempat itu sangat berbahaya. Kalau kau ke sana seperti ini, pasti akan berbahaya. Kau bahkan mungkin tidak bisa kembali, kata pemilik rental mobil dengan serius. Lalu, apa yang ingin kau katakan? Kami punya tenaga profesional di sini yang bisa memberikan keamanan dan mengantarmu ke Barau. Pemilik rental mobil itu berkata, dan harganya juga sangat murah. Kalian banyak sekali, dan kami hanya akan menagihmu $1.500 per hari untuk menjamin keselamatanmu. Bagaimana menurutmu? Beberapa dari mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka merasa itu agak lucu. Jika mereka masih membutuhkan perlindungan di tempat seperti itu, mereka tidak layak masuk Brigade Garda Pusat. Tidak perlu jasa keamanan, cukup pastikan mobilnya dalam kondisi baik. Tidak ada masalah dengan itu, tetapi Anda harus jelas tentang satu hal. Barau adalah tempat paling berbahaya di Somal. Saya bisa menjamin bahwa jika tidak ada yang melindungi Anda, akan sangat sulit bagi Anda untuk kembali dari sana hidup-hidup. Jika Anda merasa harganya terlalu mahal, kita bisa membicarakannya. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa Anda. Lupakan saja, tidak perlu. Lin Yi melambaikan kunci mobil di tangannya. Ayo pergi. Lin Yi membagikan 3 set kunci. Song Jinmin adalah yang paling terampil, jadi dia bertanggung jawab untuk memimpin 3 orang. Ning Che dan Qiu Yuluo membentuk tim dan membawa 2 orang. Anggota yang tersisa, Xiao Bing dan Zhang Chaoyue, bersama Lin Yi dalam 1 kendaraan. Setelah menugaskan kendaraan, Song Jinmin memimpin konvoi, dengan 2 mobil lainnya mengikuti di belakang saat mereka meninggalkan tempat penyewaan. Melihat Lin Yi dan rombongannya pergi, seorang pria kulit hitam kurus angkat bicara. Bos, mereka sepertinya kaya. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Pemilik rental menyalakan cerutu. Jangan khawatir, saya tidak akan melewatkan kesempatan ini.
Sambil mengeluarkan ponselnya, pemilik rental itu berkata, "Teman-teman, kita ada pekerjaan. Ayo cepat berkumpul. Hari ini, kita akan menang besar." Setelah mobil sewaan pergi, Song Jinmin tidak membawa anak buahnya ke Barau. Ia malah pergi ke permukiman kumuh dan meminta yang lain untuk keluar dari mobil. Pemandangan di depan mereka menyegarkan kembali pandangan dunia tim 1. Mereka pernah melihat orang miskin sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat orang semiskin ini. Saat itu, Lin Yi pernah mengunjungi distrik Chulen di Panama, daerah kumuh terbesar di sana. Namun, dibandingkan dengan daerah kumuh di depan mereka, distrik Chulen setidaknya 100 kali lebih baik. Itu adalah surga di bumi. Meskipun keduanya daerah kumuh, keduanya sangat berbeda. Chulen dulunya adalah tempat tinggal kaum miskin sejati, tetapi daerah ini berbeda. Daerah ini dilindungi oleh angkatan bersenjata setempat. Dengan kata lain, tidak ada orang biasa di sini. Kalaupun ada, mereka terlibat dalam kegiatan yang mencurigakan. Bukankah orang-orang ular hitam ada di Barau? Kenapa kita di sini? Tanya Ningche. Yah, mereka berada di peringkat ke-16 dalam daftar hitam. Tidak sopan kalau kita pergi dengan tangan kosong, jawab Song Jinmin. Kita perlu sedikit persiapan. Semuanya, nada bicara kalian sendiri sudah sangat tidak sopan. Petik 1. Lin Yi berdiri diam, tidak yakin apa rencana Song Jinmin. Dia seharusnya sudah menyiapkan segalanya, jadi mengapa mereka ada di sini untuk membeli senjata? Sebelum mereka dapat melangkah lebih jauh, mereka melihat dua pria berkulit hitam muncul dari sebuah gang, bersenjata dan mengawasi Song Jinmin dan yang lainnya dengan waspada. Song Jinmin tetap tenang, mengeluarkan sebungkus rokok dan melemparkannya kepada kedua pria itu. Tenang saja, kami di sini untuk membeli sesuatu. Bawa Hasan keluar. Kedua pria itu tampak gugup, menatap Song Jinmin dan rombongannya dengan waspada. Kita perlu melakukan penggeledahan seluruh tubuh. Kalau laki-laki, kalian bisa menggeledahnya. Kalau perempuan, lupakan saja. Song Jinmin ramah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kedua pria berkulit hitam itu menatap Qiu Yuluo, Ningche, dan yang lainnya cukup lama sebelum berkata dengan tegas, "Tidak, menurut aturan, siapapun yang datang ke sini harus digeledah." Patah. Song Jinmin menyalakan sebatang rokok. "Santai saja, terima saja rasa hormat yang kuberikan padamu." Ekspresi kedua penjaga itu berubah, dan mereka mengarahkan senjata mereka ke Song Jinmin. "Kalau kamu tidak mau digeledah, segera pergi, atau kami tembak." Sambil menghisap rokok, Song Jinmin mengangkat tangannya. "Tidak perlu terlalu panik. Ini hanya penggeledahan badan. Silakan." Kedua penjaga itu mendekati Song Jinmin untuk menggeledahnya dengan senjata terhunus. Klik. Tiba-tiba, Song Jinmin bergerak, meraih lengan salah satu penjaga dan memutarnya dengan paksa ke belakang. Suara tulang patah saja sudah cukup untuk membuat siapapun meringis kesakitan. "Jangan bergerak." Saat penjaga lainnya hendak menembak, Song Jinmin merebut pistol rekannya dan mengarahkannya ke kepalanya. Peristiwa yang tiba-tiba itu menyebabkan kekacauan di daerah kumuh. Dari berbagai arah, sekitar 20 pria bersenjata menyerbu dan mengepung Song Jinmin dan rombongan. Pada saat yang sama, seorang pria berkamuflase muncul dari kerumunan. Ia mengenakan topi dan syal yang menutupi wajahnya, hanya menyisakan matanya yang terlihat. "Siapa kau?" Sang pemimpin tidak menyerang secara langsung. Nalurinya yang kuat dan pengalaman masa lalunya menunjukkan bahwa wajah-wajah teran di depannya ini tampaknya cukup terampil. Mereka sepertinya bukan orang yang bisa diprovokasinya. Lebih baik berhati-hati. Song Jinmin menghisap rokoknya dalam-dalam dan mematikannya. "Lihat keributannya. Aku ingin bergaul denganmu sebagai orang biasa, tapi kau begitu agresif. Ini terlalu mengecewakan." Song Jinmin merogoh sakunya dan mengeluarkan ban lengan. "Cukup aktingnya. Akulah as sekop. Lin Yi. Kamu hanya mencoba pamer." Bab 1879. Hancurkan mereka semua. Sambil berbicara, Song Jinmin melemparkan ban lengannya, yang ditangkap oleh pemimpinnya. Saat dia melihat ban lengan itu, mata pemimpin itu melebar saat dia berteriak. "Letakkan senjata kalian semua." Lebih dari 20 orang menurunkan senjata mereka. Pemimpin kelompok itu berjalan menuju Song Jinmin. "Kamu tidak perlu digeledah. Katakan saja apa yang ingin kamu beli. Selama kami punya sesuatu, kami bisa menyediakannya untukmu." "Di mana pemimpinmu, Hasan?" "Kita ingin membeli banyak barang. Bisakah kau mengambil keputusan untuknya?" "Pemimpinnya tidak ada di sini. Saya yang akan memimpin di sini untuk sementara waktu." "Baiklah kalau begitu." Song Jinmin mematikan rokoknya. "Kita butuh senjata. Bawa kami ke sana untuk melihatnya." Petik 2. "Baiklah, silakan ikuti aku."
Semua orang kembali masuk ke mobil. Setelah berkendara lebih dari 10 menit, mereka tiba di sebuah gudang bawah tanah yang besar. Hampir semua senjata tercanggih di pasaran dapat ditemukan di sini. Bahkan ada roket dan mortir. Pilih yang cocok. Sebaiknya persiapkan lebih banyak. Kita mungkin perlu menggunakannya nanti, kata Song Jinmin. Selama 1 jam berikutnya, Lin Yi dan yang lainnya tidak tinggal diam dan memilih banyak. Song Jinmin memilih 2 pistol yang cocok untuk membela diri. Setelah semua orang memilih senjata mereka memuat semuanya ke dalam truk, memenuhi bak truk pickup. Total biayanya mencapai beberapa ratus ribu dolar. Setelah persiapan mereka selesai, kelompok itu memulai perjalanan mereka ke Barau. Beberapa menit kemudian, mereka keluar dari kota. Namun, mereka tidak melaju kencang. Ketika truk melaju lebih dari 70 mil per jam, ia mengeluarkan suara-suara aneh, membuat Lin Yi frustrasi. Mereka melaju perlahan selama lebih dari setengah jam. Mereka melewati lanskap pasir kuning dan pepohonan hijau yang jarang, yang membuat tempat itu terasa terpencil dan sunyi. Dering, dering, dering. Saat mereka santai menuju Barau, telepon Lin Yi berdering. Saudara Lin, Saudari Ning memanggil, kata Zhang Chaoyue, yang sedang duduk di kursi penumpang. Jawab saja dan lihat apa yang dia butuhkan. Zhang Chaoyue mengangguk dan menjawab panggilan itu. Kak Ning, ada apa? Kakak Lin yang nyetir. Suruh dia pelan-pelan. Sepertinya kita sedang diikuti. Karena mobil mereka ada di tengah, Lin Yi tidak terlalu memperhatikan hal lain. Dia menyesuaikan posisinya, bergerak ke sisi kanan jalan, dan melihat bahwa memang ada beberapa mobil di belakang mereka, tampaknya mengikuti mereka. Mengingat mereka tidak menemui kendaraan lain di sepanjang jalan, kemunculan tiba-tiba mobil-mobil ini mencurigakan. Menarik. Ada yang benar-benar menawarkan diri untuk menjadi target latihan kita. Sepertinya mereka ingin memberi kita pemanasan sebelum aksi utama, renung Lin Yi. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Lin Yi berkata ke telepon. Katakan pada Song Jinmin untuk memperlambat dan melihat apa yang terjadi di belakang. Ini Somal, tempat yang melanggar hukum. Jika mereka tidak segera menghentikan mobilnya, orang di belakang mungkin menembak. Oleh karena itu, mustahil untuk melepaskan mereka. Mereka hanya bisa menghentikan mobil untuk menyelesaikan masalah. Ning Che menutup telepon, dan Lin Yi melambat. Tapi kami tidak memprovokasi siapapun saat datang ke sini. Kenapa ada yang mengikuti kami? Xiao Bing bingung. Kalian bisa menganalisis masalah ini sendiri. Kalian tidak bisa mengharapkan saya menyelesaikan semuanya, kan, kata Lin Yi. Setelah dimarahi Lin Yi, Xiao Bing tidak menunjukkan emosi apapun. Ia memang sedikit bergantung pada Lin Yi. Sebagai anggota Brigade Garda Pusat, ini bukanlah hal yang baik. Itu pemilik mobil sewaan, kata Zhang Chaoyue. Kamu bereaksi cukup cepat, kata Lin Yi sambil tersenyum, lalu menurunkannya. Rem tangan. Ayo, keluar dari mobil dan lihat-lihat. Pada saat ini, ketiga mobil berhenti, dan orang-orang di dalam mobil keluar satu demi satu. 3 mobil di belakang mereka juga berhenti. Lebih dari 10 orang keluar dari mobil. Semuanya bersenjata dan tampak sangat mengintimidasi. Orang yang memimpin adalah bos persewaan mobil. Apa maksudmu? Tanya Lin Yi ringan. Kami hanya ingin uang, jadi jangan takut, kata pemilik persewaan mobil. Serahkan semua uangmu dan kami tidak akan melakukan apapun. Itu agak berlebihan, kata Lin Yi. Saya menghabiskan 3.000 dolar Amerika Serikat untuk menyewa mobil dari Anda, dan Anda benar-benar datang untuk merampok saya. Kamu agak serakah. Petik 2. Waktu kamu sewa mobil, aku ingatkan kamu kalau perjalanannya berbahaya. Aku udah minta kamu sewa pengawal, tapi kamu nggak mau dengar. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu target yang sempurna. Aku akan terima kalau kita dirampok orang lain, tapi kau kan cuma penjual mobil sewaan. Beraninya kau datang merampok kami. Ini benar-benar merendahkan martabat kami. Lin Yi tersenyum. Tidak ada yang menyamarkan hal itu, kata pemilik persewaan mobil. Karena selain bisnis rental mobil, saya juga kepala perusahaan keamanan. Tentu saja, selain melindungi para majikan, kami juga merampok orang-orang biasa yang tidak punya keamanan. Sayangnya, kami sudah mengincar Anda. Jangan bilang begitu. Masih belum pasti siapa yang kurang beruntung. Apa maksudmu? Pemilik mobil sewaan itu tampak bingung. Jangan khawatir, kamu akan segera mengetahuinya. Lin Yi memiringkan kepalanya dan menatap Yu Xing dan yang lainnya. Totalnya ada 14. Bisakah kalian menanganinya? Para anggota tim satu saling berpandangan. Hanya butuh waktu sekitar 5 detik. Kalau begitu, mari kita selesaikan pertarungan ini dalam 4 detik. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Ayo,
Yu Xiying berteriak pelan. Ketujuh anggota tim satu bergegas maju hampir bersamaan. Baru saja, mereka mengejutkan pihak lawan. Dalam waktu kurang dari 2 detik, mereka berhasil menjatuhkan 7 orang. Sialan, beraninya kau. Tembak. Menyadari ada yang tidak beres, orang-orang yang tersisa mengambil tindakan dan mengambil senjata yang tersampir di bahu mereka. Akan tetapi, mereka masih terlambat selangkah. Begitu mereka mengeluarkan senjatanya, serangan putaran kedua tim Yi pun menyusul. Mereka menjatuhkan 7 orang yang tersisa. Qiu Yuluo memeriksa waktu, dan waktu itu berlangsung sekitar 4 detik. Lin Yi berjalan mendekat sambil tersenyum dan menatap pemilik rental mobil itu. Bukankah kau ingin merampok kami? Apa kau masih akan merampok kami sekarang? Tidak, tidak. Ini salah kami. Tolong jangan bunuh aku. Kami hanya ingin mendapatkan uang untuk dibelanjakan. Kami tidak bermaksud melakukan hal lain. Lalu kenapa kamu tidak tersesat? Ayo kita keluar dari sini sekarang juga. Pemilik mobil sewaan dan rekannya naik ke mobil dengan ketakutan, bersiap untuk melarikan diri dari terans yang menakutkan ini. Hei, gadis-gadis, berhenti melihat. Ambil ini. Mendengar suara Song Jinmin, Lin Yi dan yang lainnya berbalik dan melihatnya memegang peluncur roket di bahu. Ia memanggil Yu Xiying, Xiao Bing, dan Luo Qi. Apa maksudmu? Xiao Bing bertanya tanpa sadar. Song Jinmin menunjuk pemilik rental mobil yang melarikan diri di kejauhan. Ambil ini dan hancurkan mereka semua. Bab 1880. Orang yang tidak bermoral. Kata-kata Song Jinmin. Menurut mereka, hal itu tidak masalah asalkan mereka memberi pelajaran kepada orang-orang tersebut dan mereka tidak mencari masalah di masa mendatang. Mereka tidak menduga orang ini ingin meledakkan pihak lain. Aku tidak memintamu datang ke sini untuk berlibur. Kamu harus tahu tujuanmu di sini dan memahami dengan jelas posisimu. Song Jinmin menyerahkan 3 mortir kepada mereka bertiga dan berkata perlahan, orang biasa adalah kebanggaan Huaxia. Kalian adalah mata-mata Huaxia, atau lebih tepatnya, bayangan. Di dunia ini, seseorang harus melakukan pekerjaan kotor. Song Jinmin memegang rokok di antara jari-jarinya dan menunjuk ke arah mobil yang melaju ke kejauhan. Ayo kita lakukan sekarang. Mereka akan terlalu jauh kalau kita terus berjalan lamban. Mengerti? Yang lainnya berdiri di satu sisi saat ketiga wanita itu mengambil mortir mereka dan mulai membidik dan menembak. Sebagai pemimpin Brigade Pengawal Pusat, Lu Beichen sangat memahami situasi dunia. Ia juga tahu seperti apa organisasi ular hitam dan memiliki keyakinan penuh pada Lin Yi. Namun, Lin Yi sendiri tidak dapat meyakinkan Lu Beichen untuk menyetujui misi ini. Namun, pada akhirnya, alasan mengapa ia setuju dan bahkan mendorongnya adalah karena Song Jinmin ada di sisinya. Dengan orang ini sebagai pendukung, tidak akan ada masalah dengan misi ini. Ini bahkan akan memungkinkan tim untuk diam-diam belajar lebih banyak darinya. Ini karena ada beberapa hal yang tidak bisa dia ajarkan, dan Song Jinmin lebih cocok untuk melakukan ini. Sama seperti sekarang. Ledakan. Ketiga peluru tersebut membentuk 3 lengkungan di udara dan mendarat tepat di 3 kendaraan. Dalam sekejap, api membumbung tinggi ke langit di kejauhan, dan asap tebal mengepul. Ketiga wanita itu menghela napas lega, seolah-olah mereka mencoba menenangkan diri. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Ayo pergi. Song Jinmin melambaikan tangannya, dan semua orang masuk ke mobil dan terus bergerak menuju Barau. Bing, apa yang kamu rasakan barusan? Di dalam mobil, Zhang Chao berkata dengan penuh semangat. Xiao Bing menarik napas dalam-dalam. Aku merasa seperti aku bukan anggota sentral Brigade Pengawal saat aku menembak. Petik 2. Apa maksudmu? Saya merasa seperti bandit tak kenal takut yang membunuh siapapun yang saya inginkan. Tidak mungkin. Perasaan macam apa itu? Zhang Chao Yue tidak mengerti. Sebenarnya, itulah yang dimaksud Song Jinmin, kata Lin Yi. Meskipun kami semua adalah anggota Brigade Garda Pusat, kami tidak bisa memperlakukan diri kami sebagai orang yang baik hati. Lalu, apa yang harus kita perlakukan pada diri kita sendiri? Xiao Bing bertanya. Orang-orang yang rela melakukan apa saja demi mencapai tujuan mereka. Keduanya terdiam dan serius memikirkan kata-kata Lin Yi. Saat itu, mereka tampak lebih memahami diri mereka sendiri. Setelah lebih dari setengah jam berkendara, mereka tiba di Barau. Namun, setelah tiba di sini, semua orang menyadari bahwa tempat ini bahkan lebih sepi dari yang mereka bayangkan. Rumah-rumah yang hancur terlihat di mana-mana. Jalanan dipenuhi debu, dan anak-anak bertelanjang kaki menatap ketiga mobil yang melaju dengan mata polos dan penasaran. Mereka menggenggam roti erat-erat dengan mulut menganga. Jadi ini Barau. Melihat kota yang hancur di depannya, Yu Xiying mendesah.
Anggota tim satu lainnya pun sama. Saat itu, mereka melihat sisi lain dunia. Song Jinmin mengangguk. Situasi 10 tahun lalu sedikit lebih baik daripada sekarang, tetapi beberapa tahun terakhir, situasinya semakin memburuk. Meskipun orang-orang ular hitam itu hina, masih ada orang-orang miskin yang tak berdosa di sini. Tuhan terlalu tidak adil bagi mereka, kata Xiao Bing. Song Jinmin terkekeh, kita berusaha menjadi kaya dan berkuasa untuk melanggar aturan, kan? Sama seperti kalian, ketika mengunjungi rumah sakit, apakah kalian mematuhi aturan dan mengantre? Perkataannya menyentuh hati semua orang. Berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh, mereka sering melanggar aturan tanpa menyadarinya. Ini takdir, kata Song Jinmin sambil menunjuk orang-orang di jalan. Jangan tertipu oleh roti di tangan mereka. Sebentar lagi, mereka bisa saja memegang senapan mesin ringan, menyuapi kita peluru. Semua orang terdiam, mengakui kebenaran dalam kata-kata Song Jinmin. Kalian terlalu banyak menghabiskan waktu di Huaxia, mengembangkan rasa aman yang palsu. Hidup tidak seberharga yang kalian kira. Baiklah, cukup dengan pembicaraan filosofisnya, kata Lin Yi. Kita sudah sampai. Ayo fokus pada tugas. Di mana benteng ular hitam? Ikuti aku. Song Jinmin mengumpulkan semua orang, mengeluarkan peta, dan menunjuk ke tanda lingkaran di atasnya. Ini peta topografi Barao. Lokasi yang ditandai adalah benteng ular hitam. Orang yang bertanggung jawab bernama Fose. Membunuhnya akan menjadi balas dendam atas kematian rekan kita. Karena targetnya jelas, mari kita lakukan sekarang, kata Qiu Yuluo. Jangan cemas, kata Song Jinmin. Tujuan Anda bukanlah pergi ke markas mereka, tetapi mendapatkan jalur komunikasi. Pita komunikasi, tanya Qiu Yuluo. Kamu ingin bicara dengan mereka? Song Jinmin mengangguk. Kalian semua petarung yang handal, tapi kami kalah jumlah. Bahkan dengan senjata sekalipun, menyerbu masuk akan membuat kami hancur berkeping-keping. Kau tidak ikut dengan kami, tanya Xiao Bing. Aku kelas A, tapi aku tidak bisa menghindari peluru, jawab Song Jinmin. Jadi, kau harus menangkap salah satu anak buahnya, mendapatkan pita komunikasi terenkripsi, dan menyerahkan sisanya padaku. Dia menunjuk ke suatu titik di peta. Mulai dari barat daya. Ada pos kecil yang dijaga oleh seorang pemimpin regu. Tangkap dia, ambil jalur komunikasinya, dan tugasmu selesai. Mengerti, kata Lin Yi, lalu berbalik ke yang lain untuk mengatur perlengkapan mereka dan mempersiapkan misi. 10 menit kemudian, kelompok yang beranggotakan 10 orang itu siap dan mulai menyusup ke pos terdepan Black Snake dari barat daya. Jaraknya kurang dari 3 km, tidak terlalu sulit bagi mereka. Kilometer pertama relatif mudah dicapai karena berada di pinggiran kota, dengan rintangan minimal. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Lin Yi dan yang lainnya tidak mengungkapkan identitas mereka saat mereka bertemu orang di sepanjang jalan. Jika terjadi baku tembak saat ini, keberadaannya akan segera terbongkar. Ia harus berhati-hati. Sial, aku benar-benar ingin membunuh orang-orang ini. Sui Qiang mengumpat dengan marah. Melihat seragam ular hitam, semua orang teringat apa yang terjadi di Panein. Kebencian dan amarah yang tak berujung membara di hati mereka. Tenanglah, kata Lin Yi dengan suara rendah. Sekarang bukan saatnya balas dendam. Kalau tidak, insiden Panem mungkin akan terulang. Setelah kita menemukan jalur komunikasinya, saatnya kita balas dendam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.